berarti ada kelebihan yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka hukumnya di sini adalah boleh, sampai Nabi mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya orang ketika bayar hutang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa ikhlas dalam setiap amal ibadah kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian kaidah-kaidah fikih, dan saat ini kita berada di kaidah yang terakhir dari 5 kaidah fikih yang besar. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah sebutkan terkait dengan kaidah al-adah muhakkamah, itu adalah adat istiadat atau kebiasaan dari sebuah tempat atau sebuah zaman, itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, dan kita telah sebutkan apa yang dimaksud dengan kaidah ini. Kemudian kita juga telah sebutkan syarat-syarat yang berlaku jika hendak diterapkan kaidah ini, kapan al-urfu atau al-adah, kapan kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Ya, di antara contoh yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu adalah terkait dengan bagaimana posisi kebiasaan atau uruf atau adah atau adat atau yang biasa di masyarakat itu menjadi sebagai pemutus dalam sebuah hukum. Contohnya seperti apabila ada seseorang yang menikah, kemudian dia belum berhubungan suami istri dengan istrinya, kemudian pada saat dia menikah dia tidak sebutkan maharnya berapa, dia belum menyebutkan maharnya apa. Maka di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-236, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la junaha alaikum, tidak berdosa atas kalian, in tallaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan wanita, atau maksudnya di sini adalah menceraikan istri kalian, malam tamassuhunna, apa yang belum kalian sentuh, maksudnya di sini adalah belum berhubungan suami istri. Au tafridu lahunna faridah, dan atau belum disebutkan faridahnya berapa atau maharnya berapa. Jadi bagi seorang yang menikah kemudian belum menentukan maharnya berapa dan istrinya belum digaulinya, maka apabila dia menceraikan sebelum menentukan maharnya, maka berarti karena harus mahar itu diberikan, maka menurut mayoritas para ulama, gimana cara menentukannya? Maharnya itu berapa? Sementara mahar harus diberikan tapi belum disebutkan. Ya, tapi belum disebutkan. Maka berarti yang diambil adalah kebiasaan dari keluarga tersebut. Misalnya seperti kira-kira adik-adik dan kakak-kakaknya berapa maharnya, ya, atau misalnya bibi-bibinya berapa. Atau misalnya bisa juga kalau dia nggak punya keluarga, maka berarti kebiasaan dari orang setempat. Misalnya mahar di Banjarmasin pasarannya berapa? Berapa kira-kira mahar, Pak? Soalnya ulun kada kawin di sini, ulun kawin di Jogja. Berapa di sini pasarnya? Berbeda-beda ya. Tapi mungkin bisa jadi ada di satu tempat, atau bisa jadi di satu keluarga, di satu misalnya di satu komunitas misalnya maharnya misalnya 40 juta. 50 juta, pasarannya segitu misalnya. Maka berarti yang harus diberikan oleh si suami ketika dia menceraikan istrinya adalah senominal itu. Bisa dimengerti di sini, Pak?
Jadi ini menunjukkan kepada kita posisi di mana adat atau uruf atau kebiasaan itu menjadi pemutus. Karena kalau nggak diputuskan, kepada apa kita cari tahu? Jadi siapa yang mau memutuskan? Ya berarti ada uruf di situ yang memutuskan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini di antara contohnya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan kaidah-kaidah turunan dari kaidah al-'adah muhakkamah. Kaidah-kaidah turunan dari kaidah al-'adah muhakkamah. Baik. Ulang akan sebutkan kaidah yang pertama. Mungkin kita ambil beberapa kaidah saja. Baik, ulang akan sebutkan yang pertama. Ada kaidah yang berbunyi al-ma'rufi 'urfan kal masyruti syartan. Baik, kita mulai dari sini. Ada kaidah al-ma'rufi 'urfan al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Masyruti syartan. Maknanya kaidah ini adalah al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu yang diketahui, yang menjadi adat atau yang menjadi kebiasaan. Jadi adat atau kebiasaan. Urfan. Urfan ini artinya adalah adat atau kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang diketahui, atau di sini kita terjemahkan sesuatu yang sudah diketahui. Sesuatu yang sudah diketahui atau dipermaklumkan menjadi adat dan kebiasaan. Kal masyruti syartan. Kal masyrut seperti telah disyaratkan. Syartan dalam syarat. Apa maksudnya ini? Ada yang paham, Pak? Al-ma'rufi 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang telah diketahui, dipermaklumkan menjadi sebuah kebiasaan seperti telah disyaratkan dalam syarat. Belum beri contoh. Misal seperti jual beli. Pada saat kita berjual beli, ada barang-barang yang berat yang tidak bisa kadang-kadang diangkut langsung. Bercontoh seperti misalnya lemari besar, atau misalnya pian di rumah hendak nukar berankas besi, duit pian banyak, hendak menyimpan emas, hendak menyimpan duit, tapi hati-hati nyimpan duit di berankas tuh Pak. Kalau kalawasan bisa bekulat, bisa dimakan rayap meskipun di dalam berankas. Ya. Pian taruh di bawah, pian rencananya mau taruh di bawah lantai misalnya. Tapi pian tidak bisa bawa. Maka pada saat pian beli, kemudian pian tidak ucapkan. Setelah pian beli, deal, kwitansinya sudah, kemudian setelah itu pulang pian. Menunggulah pian, kok nggak diantar-antar ini. Maka kemudian pian telepon, Pak, kenapa nggak diantar berankasnya? Saya kan sudah beli, sudah saya bayar. Ujar si penjual, ya, kami di sini kalau berjual beli berangkas itu yang membawa adatnya, kebiasaan kita di sini adalah orang yang menukar. Misalnya, berarti dalam hal ini yang berlaku di situ adalah kebiasaannya, seolah seperti meskipun tidak diucapkan, seolah-olah si penjual sudah mensyaratkan, nih kalau kau mau beli berangkas ini berarti kau yang bawa pulang, syaratnya itu. Tapi dia tidak mengucapkan. Adanya di mana? Di huruf. Maka berarti yang benar adalah dalam hal ini berarti si penjual tidak perlu untuk mengantar berankasnya meskipun berat.
Ujar pian antarakan pang, lalu kata si penjual, kalau begitu tambah ongkir. Nah pian tidak bisa nuntut, kenapa? Karena ada uruf yang seharusnya pian ketahui terlebih dahulu pada saat pian membeli brankas tersebut. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Atau sebaliknya, ternyata misalnya kebiasaan di sebuah tempat, di Banjar misalnya, anggap di tempat kita, kalau beli-beli yang berat seperti itu, lemari kah, ranjang kah, atau apa saja, maka berarti yang menanggung pengirimannya adalah si penjual. Urufnya begitu. Nah kalau begitu pian bisa tuntut. Kita kebiasaan di sini, kita kebiasaan di Banjarmasin, kalau barang-barang yang berat itu berarti diantarkan oleh si penjual. Nah bisa pian nuntut seperti itu. Bisa dimengerti sama sini Pak. Meskipun pada saat berjual beli pian tidak ucapkan apa-apa, langsung bayar, langsung ambil kwitansi, kemudian pian pulang. Tidak ada pian mensyaratkan nih saya mau beli tapi tolong diantarkan ya. Enggak. Tapi dalam hal ini sudah ada uruf yang berlaku, sudah ada adat kebiasaan yang berlaku, maka pian bisa tuntut. Bisa dimengerti seperti ini Pak. Beri contoh yang lain. Misal seperti riba itu ada yang disebut dengan riba hutang piutang Pak. Bisa dimengerti Pak? Riba hutang piutang. Riba sebabnya adalah hutang piutang. Jadi pian berhutang lawan orang, kemudian setelah itu ujar orangnya, kan bila hendak berhutang lawan aku, maka kena bila membelikan bertambah 10%. Kalau berarti pian berhutang 1 juta, 10%-nya berarti berapa? Berapa? 100.000. Berarti pada saat membelikan, pian berarti mengembalikannya 1.100.000. Ini riba, disebut dengan riba jahiliyah. Ini riba paling berat. Kenapa? Karena ini yang paling mencekik orang itu ini. Jadi orang sudah minjam duit, biasanya kan orang minjam duit itu perlu. Jadi orang minjam duit kemudian pian tarik lagi dari akad pinjam meminjam tersebut keuntungan. Kita di dalam Islam dididik untuk kalau kita mau bantu orang masalah pinjam meminjam, nggak boleh kita ambil keuntungan karena akadnya adalah akad sosial. Bukan akad jual beli, bukan akad kita cari untung, enggak, tapi akadnya adalah akad sosial. Baik. Dalam beberapa posisi, maka para ulama menyebutkan di antara gambaran seseorang itu terjadi di dalamnya akad riba yang disebabkan karena hutang piutang, itu ada beberapa gambaran Pak. Di antara contohnya, satu posisinya adalah misal disyaratkan dari awal, disyaratkan dari awal, disyaratkan dari awal akad. Contohnya seperti tadi, kamu lah anak minjamlah, syaratnya nah Ika harus mengembalikan misalnya 10% berlebih. Ini disyaratkan dari awal. Baik. Yang kedua adalah disyaratkan di tengah atau di akhir. Di akhir. Ya. Dari peminjam. Kalau ini baik itu dari peminjam ataupun juga dari dari yang meminjamkan, atau tidak usah tulis ini, misalkan di tengah. Baik. Memberi contoh, misalnya pada saat orang ada minjam duit lawan pian, awalnya nggak ada sama sekali akad riba. Tidak ada sama sekali syarat bahwasanya kalau pian minjam duit, maka berarti pian harus kembalikan 10% berlebih. Nggak ada. Tapi pada saat di tengah-tengah atau di akhir, orang tersebut nggak bisa bayar, jatuh tempo. Hari ini tanggal berapa? 18 September. Misalnya seorang berjanji, saya pinjam duit 18 September, nanti saya balikin 25 September. Saya yakin insya Allah saya bisa balikin. Lalu dipinjamkanlah duit oleh si peminjam. Tanggal 25 September, kemudian orang tersebut tiba-tiba pada saat jatuh tempo bilang, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa balikin hari ini. Maka kemudian bisa jadi si peminjam atau yang meminjamkan duit mengatakan misalnya, kalau kau mau, atau misalnya si peminjam yang biasa menawarkan, Pak, saya nggak bisa balikin sekarang. Tapi kalau Bapak mau menunda pembayarannya, maka saya akan nanti lebihkan 10% dari misalnya 1 juta menjadi berapa? 1.100.000. Ini akad hutang piutang yang ada ribanya. Bisa dimengerti seperti ini Pak. Jadi baik itu di depan atau di tengah, gambarannya sama. Atau di antara gambarannya adalah yang
sudah dipermaklumkan secara uruf atau secara adat. Ulun beri contoh. Misal di Banjarmasin, di Pal 7 ini, 47 Pal 8, Pak. Pal 7 ya. Di Pal 7 ini semua masyarakatnya sepakat bahwa kalau meminjam duit, maka harus mengembalikannya itu berlebih. Itu adatnya di sini, urufnya di sini. Maka uruf ini adalah uruf yang salah, keliru. Bisa dimengerti seperti ini, Pak? Pian tahu kalau uruf itu salah, pian tahu kalau adat itu salah. Pada saat pinjam meminjam, tidak ada sama sekali disebutkan bahwasanya kalau nanti saya mengembalikan saya akan lebihkan. Tidak ada. Tapi pada saat pian mengembalikan, karena pian tahu di situ ada urufnya, karena pian tahu di situ ada adatnya, kalau pinjam meminjam berarti membalikan harus berlebih. Padahal tidak ada sama sekali perjanjian tertulis, tidak ada sama sekali perjanjian secara lisan. Kemudian pian balikin dari duit pinjaman 1 juta menjadi 1.100.000. Boleh nggak? Belum tanya. Boleh nggak? Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Si yang meminjamkan pun tidak mensyaratkan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh apa enggak? Hah? Maka disinilah peran uruf. Disinilah peran kebiasaan dan adat. Kalau seandainya di tempat tersebut tidak ada kebiasaan, kalau meminjam itu harus dikembalikan berlebih, maka boleh kita mengembalikan itu berlebih. Boleh. Seperti Nabi SAW pernah mengembalikan unta yang beliau pinjam yang usianya kurang lebih 3 tahun. Beliau pinjam unta kurang lebih usia 3 tahun. Berhutang kepada seseorang. Kemudian datang pada hari jatuh tempo. Kemudian setelah itu ditagih sama orang tersebut. Bayangin Pak, Nabi ditagih. Coba bayangkan. Para sahabat pada saat itu ada yang sebagian yang kesel dan sebagainya. Tapi kata Nabi sudah nggak apa-apa karena Nabi SAW yang berhutang. Jadi kalau kita ditagih hutang Pak, itu jangan sehari. Jangan handap, ada adab lalu ini menagih hutang. Enggak, dia sedang mengingatkan kalau kita berhutang. Jadi kalau kita ditagih hutang lawan orang yang kita berhutang dengannya, itu sebuah nikmat yang besar Pak. Jadi jangan sarik. Ulun sering sekali ditanya orang ditagih hutang sarik. Nah ini kalau begitu nggak usah berhutang. Kalau pacangan sarik setiap kali ditagih berhutang. Baik. Lalu Nabi SAW kembalikan. Tapi pada saat mau mengembalikan tidak ada yang usianya 3 tahun unta-unta yang dimiliki oleh Nabi SAW. Maka kemudian dikembalikan oleh Nabi SAW unta yang umurnya kurang lebih 5 tahun. Antara 3 tahun dengan 5 tahun mana kira-kira unta yang lebih mahal? 5 tahun karena ada posisi dia harus memberi makan. Berarti ada lebihnya, berarti ada kelebihan yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka hukumnya di sini adalah boleh. Sampai Nabi mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya orang ketika bayar hutang. Nah, jadi kalau pian bayar hutang itu tidak apa-apa, bahkan mungkin bagus kalau pian balas budi lebihkan. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Hutang 1 juta, pian balikan 1.100.000, tidak apa-apa, boleh. Asal tidak ada uruf di situ. Tidak ada kebiasaan di situ yang sudah tidak tertulis tapi diketahui. Bahasanya apa Pak? Norma ya, peraturan yang tidak tertulis. Tapi sudah dipermaklumkan, uruf kebiasaan di situ. Bahwasanya kalau pinjam duit harus dikembalikan berlebih. Kalau ada uruf seperti itu di situ, maka tidak boleh pian lebihkan. Bisa dimengerti seperti Pak? Kenapa? Karena sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah diketahui itu seolah-olah seperti dia disyaratkan, paham nggak? Seperti dia disyaratkan. Pian tidak menyebutkan, tapi urufnya ada seolah-olah pada saat pinjam meminjam itu sudah kayak bagi kijipan mata. Lah, paham aja kalau bahasa kita kan. Kalau memberikan kena paham aja kalau meskipun tidak terucap seperti itu, tapi uruf sudah menentukan. Bahkan kadang-kadang nominalnya ditentukan. Contoh kayak apa nominal ditentukan? Memberi contoh. Maklar tuh biasanya Pak perumahan berapa ongkosnya? 2,5%. Nah, siapa menyebut 2,5% tadi? Itu uruf kan? Bisa dimengerti sini Pak. ini pengalaman kayak ini maklar. Ya, 2,5% ya. 2,5%. Maklar apa misalnya properti apa biasanya 2,5%. Itu siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan Pak?
Uruf adat sudah begitu. Bisa dimengerti sini. Kalau seandainya ada, misal kalau pinjam duit urufnya sudah begitu, maklar itu kan enggak usah tanya lagi dia berapa bagian saya. Kan banyaknya, pokoknya datang aja dia lihat nomor HP, oh rumah dijual, oh, telepon, diiklankan kadang-kadang kan begitu biasanya. Atau tanah dijual, dilihat maklar, oh ya sudah. Dia nggak perlu tanya berapa bagiannya dia. Kebanyakannya nggak perlu tanya karena dia sudah tahu di kantong dia 2,5%. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Yang menentukan 2,5% siapa? Hah? Uruf dan adat seperti itu. Kalau seandainya pada saat pinjam meminjam ternyata ada kesepakatan dan uruf seperti itu, kebiasaan kalau mengembalikan harus kembalikan 2,5% lebihnya. Maka berarti hukumnya tadi pinjam meminjam yang pian kembalikan dengan nominal 2,5% dilebihkan, berarti tidak boleh. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah diketahui, itu seperti sudah sebagaimana disyaratkan, baik itu seperti diucapkan ataupun ditulis, meskipun tidak pernah diucapkan dan tidak pernah ditulis. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Nah jadi ini contoh bahwasanya al-ma'rufi urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang ma'ruf disepakati urufnya, sesuatu yang sudah dipermaklumkan urufnya, kebiasaannya, itu seperti sudah disebutkan di dalam syarat. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi tidak perlu lagi kita misalnya, ini kan nggak disyaratkan, kita mau kasih lebih nggak disyaratkan, tapi urufnya ada segitu, bahkan pian kasih senominal di mana orang-orang bersepakat bahwa kalau minjam duit itu harus dikembalikan dengan nominal berlebih, misalnya 1%, 2,5%. Bisa dimengerti sini Pak? Jadi penting sekali kita untuk memahami ini, terkhusus untuk kita yang makanya kebanyakannya ini terkaitnya adalah dengan jual beli. Terkaitnya adalah dengan jual beli. Al-ma'rufi urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah diketahui, kal masyruti syartan. Memberi contoh, misalnya pian berjualan tanah, berjual tanah, urufnya kan di wadah kita berjual tanah itu, kalau pian sudah jual tanahnya berarti sudah dijual dengan apa yang ada di atas tanah tersebut. Betul apa tidak? Itu kebanyakannya kan begitu. Baik itu dengan pohonnya, buah-buahannya dan lain sebagainya. Itu hukum asalnya, uruf, karena dia juga ikut at-tabi'ut tabi'. Baik. Maka pada saat pian misalnya menjual, selama pian tidak syaratkan, nanti pohonnya buat saya ya, nanti pohonnya saya tebang ya, misalnya kan. Selama pian tidak syaratkan seperti itu, berarti sudah ma'ruf di kalangan kita, bahkan hampir di setiap tempat itu kalau jual tanah ya bersama dengan atasnya. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Yang enak itu kalau jual tanah di bawahnya ada batu bara. Jadi ampun Ben. Baik, bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Atau di bawahnya misalnya ada harta terpendam, enggak tahu punya siapa, ya sudah. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini yang disebut dengan al-ma'rufi urfan kal masyruti syartan. Baik. Sudah? Lanjut ke kaidah berikutnya. Baik. Kita lanjut ke kaidah berikutnya. Baik. Yang kedua, al-kitabatu kal khitab. Al-kitabatu kal khitab. Jadi al-kitabah itu artinya tulisan, dihukumi seperti ucapan. Bisa dimengerti sendiri Pak? Al-kitabatu kal khitab. Jadi tulisan itu dihukumi seperti ucapan. Misal ada seseorang yang dia menulis ingin memberikan wasiat bahwasanya sepertiga harta saya nanti akan disumbangkan ke Masjid Al-Faruq misalnya. Ditulis sama dia. Dia tidak pernah mengucapkan hal tersebut kepada istrinya, nggak pernah. Dia tidak pernah mengucapkan hal tersebut kepada anaknya, nggak pernah. Tapi dia tulis sepertiga dari harta saya, karena kan maksimal wasiat itu sepertiga. Dia wasiatkan pada saat dia tulis, kemudian dia tanda tangan, dia stempel, dikasih materai.
disaksikan ke notaris. Dia nggak pernah ucapkan hal tersebut kepada anak dan kepada istrinya. Pada saat kemudian dia meninggal dunia, keluarlah surat wasiat tersebut. Maka dalam hal ini tidak bisa si istri dan si anak kemudian mengingkarinya. Dia nggak pernah mengucapkan satu patah kata pun, betul. Bahkan kepada seluruh manusia di atas permukaan bumi, dia nggak pernah ucapkan mau berwasiat sepertiga harta, yang nggak pernah. Tapi dia tulis. Maka hukumnya wasiatnya itu jalan. Jadi harus dijalankan, harus ditunaikan. Kenapa? Karena al-kitabatu kal khitab. Tulisan itu mewakili ucapan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Dan begitu seterusnya. Tulisan ini mewakili ucapan. Misal seperti seseorang yang misalnya menulis kemudian menceraikan istrinya lewat tulisan. Anti talik, engkau aku ceraikan. Ditulis kemudian ditandatangani. Maka meskipun dia tidak pernah mengucapkan kalimat talak kepada istrinya secara langsung, secara lisan, karena hukum asalnya talak itu menggunakan lisan. Ya, talak itu menggunakan lisan, maka berarti dia talaknya sudah jatuh sejak dia menulis dan sudah ketika dia berikan kepada istrinya. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Baik. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah jual beli. Jual beli yang satunya misalnya di Jakarta, yang satunya lagi di Banjarmasin. Ada akad transaksi jual beli, tidak ada ucap mengucap. Yang ada adalah tulis menulis, kirim mengirim surat. Ya. Maka berarti jual belinya misalnya seperti saya jual misalnya mobil ini dengan harga sekian-sekian. Kemudian yang di sana kirim lagi surat, email atau apa. Kemudian dikatakan saya terima jual belinya, transfer sudah, barang pun juga dikirim. Sah apa tidak? Sah, karena tulisan itu mewakili ucapan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Kenapa ini dimasukkan ke dalam kaidah ini? Apa hubungannya dengan uruf? Apa hubungannya dengan kebiasaan? Kenapa Pak? Karena ini termasuk kebiasaan yang hampir disepakati di seluruh dunia sejak zaman dulu. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Karena kitabah atau tulisan itu sudah disepakati sejak zaman dulu itu mewakili lisan. Itulah kenapa Nabi SAW ketika iqamatul hujjah, memberikan hujjah, mendakwahkan Islam kepada para raja, yang dilakukan oleh Nabi apa? Tulis surat. Ini menunjukkan bahwasanya surat atau tulisan itu mewakili ucapan. Dan kalau sudah kena kirim surat oleh Nabi SAW, meskipun yang nganterin surat itu tidak mendakwahi para raja tersebut, yang ngirim surat tidak berucap apa-apa kepada raja, maka sudah iqamatul hujjah Nabi SAW kepada para raja tersebut atau kepada pemimpin-pemimpin kabilah tersebut. Maka pada hari kiamat mereka akan ditanya oleh Allah, kau sudah sampai dakwah kepada engkau? Tidak bisa misalnya, saya belum sampai karena Nabi SAW belum saya dengar ucapannya. Nggak bisa. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Bisa dimengerti? Baik. Jadi al-kitabatu kal khitab. Ini sudah sejak lama disepakati uruf kebiasaan manusia bahwasanya yang namanya kitabah itu kal khitab, sebagaimana khitab, sebagaimana ucapan. Baik. Bisa dimengerti ini Pak? Ada sebagian para ulama yang menjadikan pengecualian. Contoh seperti pengecualiannya adalah dalam masalah yang krusial. Misal seperti dalam persaksian kisos. Dalam persaksian orang mau dibunuh. Cuman ditulis saja. Maka sebagian para ulama menyatakan ini tidak berlaku. Jadi harus didengar dengan ucapan kemudian baru ditulis. Karena yang namanya persaksian tentang masalah kisos, hukum pancung itu berat sekali. Jadi agak berat kalau harus menggunakan kitab. Jadi harus didengar juga suaranya bagaimana dia bersaksi. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Taib, ulun rasa cukup sudah syuruk. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.